4 hal terbaik yang bisa kalian beli di usia 20-an. Halo semuanya, kalau kalian masih di usia 20-an, kalian punya kesempatan yang bisa dibilang lebih unik dan gak dirasain sama generasi yang lebih tua daripada kalian. Meskipun iya gak ada kata terlambat buat mulai nabung, investasi, dan memperbaiki hidup, paling oke sih kalau kalian bisa mulai hal-hal kayak gini pas masih di usia 20-an. Karena kalian punya lebih banyak waktu untuk membangun kekayaan. Oke, ini dia beberapa hal terbaik yang perlu kalian beli di usia 20-an. Pertama, beli buku soal finansial. Mungkin sebagian dari kalian akan ngira kalau aku mau jualan buku ya. Haha, bukan guys. Kenapa buku finansial? Karena kalau dipikir-pikir, sebelum kita bisa jadi kaya, kita harus punya basis pemahaman dan mindset yang baik dulu tentang keuangan. Dan ilmu tentang keuangan tuh nggak banyak diajarin di sekolah. Kurang lebih guru cuma ngajarin kita supaya berhemat, jangan boros, rajin menabung. Kita nggak dapat pelajaran tentang gimana caranya ngatur cash flow dengan baik, nggak dapat doktrin soal money mindset yang bener tuh kayak gimana. Kita nggak dididik gimana supaya bisa membangun stabilitas finansial dan kekayaan, karena ternyata semua itu ada step by stepnya. Ada pola pikir yang harus diasah terus-menerus. Dan lewat baca buku soal personal financial, kita bakal lebih paham ilmu dasar soal keuangan pribadi. Kalau kalian belum ada budget buat beli buku atau masih mau nyoba-nyoba dulu, pinjam aja di perpustakaan kampus atau perpus daerah, siapa tahu ada. Kalian bisa start dengan baca buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, atau Total Money Makeover yang ditulis Dave Ramsey, atau baca-baca autobiografi orang sukses yang terkenal kayak Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, dan lain-lain. Kedua, punya 2 sumber income yang langsung dan yang gak langsung. Pas kalian udah mulai kerja di usia kalian yang 20-an, beda-beda ya, ada yang udah kerja di umur 21, 22, ada juga yang baru mulai di 24, 25, dan seterusnya. Sebagian penghasilan kalian bakal kepake buat bayar pajak, dan sebagiannya lagi buat biaya hidup. Banyak orang ngabisin semua uang mereka tanpa ada yang diinvestasiin. Itu cara yang kurang tepat ya. Sebelum kalian pakai semua duit kalian, coba biasain rutin sedikit demi sedikit nabung investasi saham ataupun reksadana yang bisa ngasilin return buat kalian seiring berjalannya waktu. Nanti kalau investasi kalian ini udah makin banyak dan udah lumayan menghasilkan, ketika return-nya udah setara sama biaya hidup bulanan kalian, nah duitnya bisa tuh kalian pakai buat biaya hidup. Jadi kalian otomatis udah punya 2 sumber income nih, yang langsung dari gaji pekerjaan kalian, dan yang nggak langsung dari hasil keuntungan investasi kalian itu. Nah, gaji itu bisa kalian pakai untuk diputar lagi, tambah investasi, atau nabung buat modal usaha sendiri. Tapi pasti cara ini nggak gampang dipraktekin ya kalau kalian ngelihat orang lain di sekitar kalian yang gaya hidupnya hedon, bikin kalian tergoda untuk foya-foya juga. Kuncinya ada di konsisten. Kalau kalian bisa konsisten dalam berinvestasi, pada akhirnya kalian bakal punya sumber pendapatan yang solid. Karena misal amit-amit kalian kena PHK, kalian masih punya aliran pendapatan yang cukup buat menghidupi diri kalian. Ketiga, edukasi dan kembangin diri. Ini sama kayak kalian baca buku-buku soal keuangan pribadi maupun tentang orang-orang sukses. Kalian perlu investasiin uang kalian juga buat ngembangin diri. Misal dengan ikut seminar, pelatihan, kursus online, entah itu free atau langganan, supaya kalian bisa belajar lebih banyak, terutama tentang hal atau bidang-bidang yang berkaitan sama pekerjaan kalian. Sekolah sampai tamat kuliah doang tuh nggak cukup, karena dunia kan terus berkembang, dan kalian harus terus belajar supaya kualitas diri dan skill kalian bisa keep up dengan kebutuhan industri pekerjaan. Dan hindari ikut-ikutan atau bahkan terjebak sama cara-cara yang ngasih iming-iming bisa cepat kaya atau dapat jackpot kayak judi online, judi slot gitu-gitu. Mumpung masih muda, kalian cari mentor yang bersertifikasi, ikut kelas literasi keuangan, atau ikutan komunitas yang mana dari sana kalian bisa belajar selama hidup kalian kalau bisa. Keempat, membership gym. Ini pendekatan yang lebih menyeluruh ya untuk membangun kekayaan dan kesuksesan. Kalian bisa investasi untuk tubuh dan kesehatan kalian dengan ikut membership di gym. Karena biasanya kalau kita udah mulai kerja, kebanyakan kan kita cuma duduk di belakang meja ya seharian, jarang gerak, padahal makan tetap.
Atau malah bisa jadi tambah banyak karena stres kerja. Akhirnya badan jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah, karena kesehatan itu penting dan badan kalian itu satu-satunya tubuh yang kalian miliki, lebih baik jaga badan kalian sejak dini dengan rutinin olahraga di gym. Karena kalau udah bayar untuk jadi member, kalian bakal ngerasa sayang kan kalau nggak kepake. Dan lagi, kalau kalian jarang olahraga terus ujung-ujungnya sakit, biaya pengobatannya bakal lebih mahal daripada membership bulanan di gym. Atau kalau kalian sekarang belum punya budget untuk ikut membership di gym, cari cara lain yang lebih murah supaya kalian bisa tetap konsisten olahraga. Misal, kalian beli alat olahraga, itu juga termasuk investasi buat kesehatan kalian. Tapi kalian harus ingat untuk selalu konsisten. Oke, jadi gitu ya. Semoga kalian yang masih di usia 20-an bisa mulai nyisihin pendapatan kalian untuk 4 hal yang aku sebutin tadi, karena itu semua adalah investasi jangka panjang buat kalian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.